Halo semua, pada kesempatan kali ini aku dan kelompokku akan menjelaskan salah satu materi matriks yaitu inverse matrix. Pertama-tama kita akan mulai dengan mengetahui apa itu nilai minor, nilai kofaktor, dan nilai adjoint suatu matriks. Nilai minor. Nilai minor dilambangkan dengan MIJ, dengan I menyatakan baris, J menyatakan kolom. Mencari nilai minor suatu matriks berarti mencari determinan matriks tersebut. Determinan tersebut dapat diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris I dan elemen-elemen pada kolom J. Seperti yang disebutkan di atas, mencari nilai minor berarti mencari nilai determinan, sehingga kita hanya bisa mencari nilai minor pada matriks persegi. Misalnya matriks ordo 2x2, ordo 3x3, dan matriks persegi lainnya. Jumlah minor dari suatu matriks mengikuti jumlah elemennya. Jadi pada matriks 2x2 akan terdapat 4 minor, yaitu M11, M12, M22, dan M21. Sedangkan pada matriks 3x3 akan terdapat 9 minor. Mencari nilai minor 2x2. Seperti yang kita ketahui, mencari nilai minor berarti mencari determinannya dengan cara mengeliminasi baris I dan kolom J. Maka misalnya di M11 kita mengeliminasi baris ke-1 dan kolom ke-1, maka kita akan tersisa dengan elemen D. Nah, D itulah yang merupakan nilai minor di posisi 1, 1. Kita lakukan proses yang sama hingga kita mendapatkan 4 nilai minor. Dan di akhir kita akan mendapatkan nilai minor A yaitu D, C, D, A. Selanjutnya mencari nilai minor 3x3 dengan proses yang sama yaitu mengeliminasi elemen di baris I dan kolom J. Misalnya di M11 kita akan mengeliminasi elemen di baris 1 dan kolom 1, maka kita akan tersisa dengan 4 elemen. Nah, dari 4 elemen ini kita bisa mendapatkan nilai minornya dengan cara mencari determinan. Nah, determinannya itu kita dapatkan dengan cara E dikali I, kemudian dikurang dengan F dikali H. Kita akan dapatkan nilai minor untuk di M11. Kita lakukan untuk 9 elemen lain, dan kita akan mendapatkan 9 nilai minor. Dan tinggal disusun menurut baris dan kolomnya. Selanjutnya ada kofaktor. Maksud dari nilai kofaktor adalah nilai yang mengandung nilai positif atau nilai negatif pada masing-masing minor. Dengan demikian, setelah didapatkan nilai minor pada masing-masing elemen matriks, kita bisa melanjutkan dengan mencari nilai kofaktornya dengan memberikan nilai positif atau nilai negatif. Nah, di samping ini saya sudah mencantumkan pedoman kita untuk mencari nilai kofaktor, namun kita juga bisa menggunakan cara alternatif, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu K atau kofaktor sama dengan min 1 dikali I tambah J dikali nilai minornya. Adjoint matrix. Adjoint matrix merupakan transpose dari matriks kofaktor. Adjoint sering disingkat menjadi ADJ. Misalnya kita punya matriks A, maka adjointnya menjadi adjoint A atau disingkat menjadi ADJA. Nanti dalam mencari inverse matrix, kita harus menentukan determinan dan adjointnya. Determinan merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi, yang mungkin caranya sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Sedangkan adjoint matrix merupakan matriks yang didapatkan dari mentranspose matriks kofaktor. Jadi intinya kita mengubah elemen-elemen baris menjadi kolom. Sekarang saya akan membahas mengenai inverse matrix. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai dasar-dasar untuk mencari inverse matrix. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencarinya dan definisinya. Pertama-tama kita masuk ke definisi dari inverse matrix. Inverse matrix sendiri adalah sebuah kebalikan atau inverse dari dua matriks. Contohnya saya mempunyai matriks A dan matriks B. Jika matriks A dan matriks B dikalikan dan menghasilkan matriks persegi, maka kedua matriks tersebut saling inverse dan dapat ditulis dengan AB sama dengan BA. Jika suatu matriks memiliki inverse, dapat disimpulkan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sedangkan jika matriks tersebut tidak memiliki inverse,
maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Sekarang saya akan masuk ke simbol inverse matrix. Simbol inverse matrix adalah pangkat minus 1 dan terletak di atas hurufnya. Contohnya, saya mempunyai matriks B. Dan matriks B adalah inverse dari matriks A. Sehingga saya dapat tulis dengan B sama dengan A pangkat minus 1. Dan kebaliknya, jika matriks A adalah inverse dari matriks B, maka saya dapat menuliskan dengan A sama dengan B pangkat minus 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari inverse matrix. Gambar ini merupakan rumus untuk mencari inverse matrix. Dari gambar ini kita bisa melihat dua hal, yaitu inverse matrix membutuhkan determinan matriksnya dan adjoint matriksnya. Nah, ini rumusnya nih. Nah, untuk mencari determinan matriksnya, kita dapat menghitung dengan mencari hitungan unsur-unsur suatu matriks persegi. Sedangkan untuk mencari adjoint matriksnya, kita dapat mencari dengan mentranspose kofaktor sebuah matriks, dan adjoint ini dapat disimbolkan atau dilambangkan dengan ADJ. Nah, jadi kan rekan saya sudah membahas bagaimana untuk mencari adjoint, dan saya akan menjelaskan mengapa kita membutuhkan hal tersebut semua. Untuk mencari adjoint, kita membutuhkan kofaktor sebuah matriks. Untuk mencari kofaktor sebuah matriks dapat didapatkan dengan menambahkan lambang positif, negatif positif, negatif positif negatif, positif negatif positif pada sebuah minor matriks. Minor matriks sendiri dapat dicari dengan melakukan eliminasi pada baris dan kolom sebuah matriks. Contoh, untuk mencari minor baris 1 kolom 1, caranya dengan mengeliminasi baris 1 matriks dan kolom 1 matriks. Dengan begitu kita akan mendapatkan sebuah determinan matriks, dan setelah itu kita harus menghitung determinan matriks ini. Kita akan mendapatkan satu anggota, dan anggota tersebut merupakan minor baris 1 kolom 1. Berikut adalah contoh dari menggunakan rumus inverse matrix. Dari slide ini kita sudah mendapatkan determinan matriksnya, yaitu 8. Bahkan kita juga sudah mendapatkan adjoint matriksnya, yaitu 5, minus 2, minus 6, dan 4. Kita sudah mendapatkan semua hal ini, kita langsung saja melakukan operasinya, yaitu mengkali masuk 1/8 ke dalam adjoint matrix, dan dapatlah inverse matriks A, yaitu sama dengan anggotanya 5/8, minus 1/4, minus 3/4, dan 1/2. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal inverse matrix, yaitu pertama A sama dengan 3 min 5 min 1 2 dan matriks B sama dengan 2 5 1 3. Tunjukkan bahwa matriks A dan B saling inverse. Diketahui bahwa dari rumus inverse matrix, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A, sama saja dengan matriks identitas. Karena di sini berordo 2 kali 2, maka matriks identitasnya juga berordo 2 kali 2, yaitu 1 0 0 1. Maka pertama kita akan kaliin A dengan B dulu. A sama dengan 3 min 5 min 1 2, dan B sama dengan 2 5 1 3. Berarti ini sama dengan 3 kali 2 tambah min 5 kali 1. Di sini 3 dikali 5 tambah min 5 dikali 3. Di sini min 1 kali 2 tambah 2 kali 1. Dan di sini min 1 kali 5 tambah 2 kali 3. Ini adalah 6 min 5, di sini adalah 15 min 15, di sini min 2 tambah 2, dan di sini min 5 tambah 6. 6 min 5 sama 1 sama dengan 1, 15 min 15 0, ini 0, dan ini 1. Jadi kita udah buktikan bahwa A dikali B sama dengan 1001. Sekarang kita coba B dikali A. B-nya sama dengan 2513.
dikali A. A-nya sama dengan 3 min 5 min 1, 2. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 3 tambah 5 kali min 1. Di sini 2 dikali min 5 tambah 5 kali 2. Di sini 1 kali 3 tambah 3 kali min 1. Dan di sini 1 kali min 5 ditambah 3 kali 2. Di sini sama saja dengan 6 min 5. Di sini min 10 tambah 10. Di sini 3 min 3. Dan di sini min 5 tambah 6. Ini sama dengan 1, ini 0, 0, dan 1. Jadi kita udah buktikan bahwa A kali B sama dengan B kali A sama saja dengan matriks identitas 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 1. Jadi matriks A dan B saling inverse. Saya sekarang akan melanjutkan materi ke bagian inverse matriks berordo 2 kali 2. Inverse matriks berordo 2 kali 2 mempunyai rumus yang sama seperti inverse matriks. Contoh, misalkan matriks A beranggotakan A, B, C, D dengan AD dikali B. Di AD dikurang BC tidak boleh sama dengan 0. Maka inverse matriks A dapat dicari dengan matriks inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoint matriks A. Seperti pada dasarnya, untuk mencari inverse matriks berordo 2 kali 2 maupun berordo 3 kali 3, rumusnya tetap sama. Namun untuk mencari inverse matriks berordo 2 kali 2 ada cara cepatnya. Yaitu pertama, menukarkan elemen-elemen pada diagonal utamanya, lalu memberikan tanda negatif pada elemen lainnya. Dan yang ketiga adalah membagi setiap elemen matriks dengan determinannya. Berikutnya kita akan mengerjakan soal untuk inverse matriks bujur sangkar ordo 2 kali 2 dan ini adalah pertanyaannya. Diketahui bahwa A adalah 6, 3, 5, 4 dan tentukan inverse A. Kita ketahui bahwa inverse A rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Jadi di sini 1 per determinan 6, 3, 5, 4 dikali adjoint A. Diketahui bahwa adjoint A diagonal utama ditukar tempat, jadi ini 4, ini 6, dan diagonal samping dikali min. Jadi ini min 3, ini min 5. Di sini berarti 6 kali 4 sama dengan 24, min 5 kali 3, yaitu 15. Berarti 24 minus 15 sama dengan 9, dikali 4 min 3 min 5, 6. Dan ini tinggal dikali masuk. 1 per 9 dikali 4 yaitu 4 per 9. 1 per 9 kali min 3 sama dengan min 1 per 3. 1 per 9 kali min 5 sama dengan min 5 per 9. Dan 1 per 9 dikali 6 yaitu 2 per 3. Jadi inverse A jawabannya ini. Inverse matriks 3 kali 3. Misalkan matriks A beranggotakan A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2, A baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Merupakan matriks berordo 3 kali 3. Adjoint matriks A dinotasikan sebagai ADJA yang seperti saya sudah bilang, adjoint dapat dilambangkan menjadi ADJ. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa adjoint A adalah sama dengan kofaktor matriks A yang ditranspose. Sehingga inverse matriks A dapat dicari dengan 1 di per determinan A dikali adjoint A. Untuk mencari inverse matriks berordo 3 kali 3 dapat dilakukan dengan mencari determinan matriksnya dan adjoint matriksnya terlebih dahulu. Untuk determinan matriks berordo 3 kali 3 kita dapat mencarinya dengan dua cara, yaitu cara Sarus dan cara ekspansi. Dengan cara Sarus kita melakukan pengurangan dari diagonal mengarah ke bawah dan dengan diagonal mengarah ke atas. Sedangkan untuk ekspansi
kita melakukan pengambilan anggota A11, lalu kita mengkali masuk dengan bagian kotak di bawah kanannya. Untuk mencari adjoint matrix, seperti yang saya sudah katakan, dapat dilakukan dengan mentranspose suatu matriks yang elemennya merupakan kofaktor dari elemen matriks tersebut. Jadi inverse matrix sudah sampai segini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal inverse matrix 3x3. Diketahui di sini bahwa matriks A sama dengan 4, min 1, 5, min 2, 3, 1, 3, min 1, 4. Oke, untuk rumusnya, berarti kan inverse matrix A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint. Nah, bagaimana mencari adjoint dari matriks 3x3? Diketahui bahwa dari rumusnya, adjoint sama saja dengan kofaktor di transpose. Dan diketahui bahwa kofaktor A sama saja dengan minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, dan minor 33. Maka kita akan cari minornya 11 terlebih dahulu. Oke, berarti kita akan mencari minor 11 dulu. Minor 11 artinya di baris 1 kolom ke 1. Baris 1 kolom ke 1 adalah 4. Dan kita tinggal hapus yang ada di vertikal dan horizontalnya 4 ini. Jadi di sini dicoret, terus di sini dicoret. Berarti sisanya adalah 31 min 1, 4. Berarti minor 11 sama saja dengan determinan 31 min 1, 4. Berarti ini sama dengan 12 min 1. 12 tambah 1 yaitu 13. Terus kita lanjut ke M12. Di sini M12 adalah baris ke-1 kolom kedua yaitu min 1. Kita tinggal coret yang vertikal dan horizontal dari min 1. Jadinya tinggal ada min 2, 1, 3, 4. Terus di sini M13, minor 13 di sini berarti baris ke-1 kolom ketiga yaitu 5. Berarti kita tinggal coret yang horizontal dan vertikal ke-5. Berarti sama dengan determinan min 2, 3, 3, min 1. Lalu dilanjutkan sampai M33. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku udah membuat M11 sampai M33. Semuanya sama caranya, kayak yang tadi aku jelasin dari M11 ke M13. Tinggal dicoret vertikal dan horizontalnya, lalu mencari determinan yang tersisa. Oke, selanjutnya kita udah mencari M11 sampai M33, maka kita bisa mencari kofaktor A. Karena kita udah ketemu kofaktor A, maka langkah kedua adalah mencari adjoint dari A. Berarti adjoint A sama saja dengan kofaktor A ditranspose. Nah, kofaktor A ini belum selesai hasilnya karena masih harus dikalikan dengan diagram plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Ini selalu tetap dan selalu sama harganya di setiap soal. Jadi plus dan minus harus saling menyaling. Jadi ini 13 dikali plus sama dengan 13, min 11 kali min sama dengan 11, min 7 dikali plus sama dengan min 7, 1 kali min sama dengan min 1, 1 kali plus sama dengan 1, min 1 kali min sama dengan plus 1, min 16 kali plus sama dengan min 16, 14 kali min sama dengan min 14, dan 10 kali plus sama dengan plus 10. Berarti kita bisa menemukan adjoint dari A. Tinggal ditranspose. Kita ketahui untuk mentranspose baris 1 diganti menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan baris 3 menjadi kolom 3. Jadi ini ke bawah 13, 11, min 7, di sini min 1, 1, 1, dan di sini min 16, min 14, dan 10. Karena kita udah ketemuin adjoint A, maka berikutnya kita akan mencari determinan dari A. Dan diketahui untuk mencari determinan, maka di sisi kanan kita akan menambahkan kolom ke-1 dan ke-2. Jadi di sini 4, min 1, min 2, 3, 3, min 1. Dan di atasnya untuk mempermudahkan juga kita akan menambahkan plus, 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 lalu di sini ada min, min, min. Berarti untuk plus pertama kita akan menarik diagonal ke bawah kanan. Jadi di sini ada 4 dikali 3 kali 4, dan karena ini simbolnya plus, maka di sini juga plus.
Selanjutnya ada min 1, 1, 3. Terus selanjutnya ada ditambah 5, min 2, min 1. Dan di sini kita akan ganti menjadi minus. Di sini minus berarti ke bawah kiri. Berarti ke sini. Ini menjadi 5 kali 3 kali 3 di minus. Di sini 4, 1, min 1. Dan minus min 1, min 2, 4. Berarti ini sama dengan 6. Berarti kita udah tahu determinannya sama kita udah tahu adjoint-nya. Maka sekarang kita akan mencari inverse matriksnya. Berarti A inverse sama dengan 1 per determinan, determinannya 6, dikali adjoint-nya. Dan ini tinggal dikali masuk, jadi ini 13 per 6, ini min 1 per 6, ini min 16 per 6 bisa dibagi 2 masing-masing menjadi min 8 per 3, ini menjadi 11 per 6, ini menjadi 1 per 6, ini min 14 per 6 bisa dibagi 2 juga masing-masing menjadi min 7 per 3, ini menjadi min 7 per 6, 1 per 6, dan 10 per 6 bisa dibagi 2 masing-masing menjadi 5 per 3. Jadi ini adalah jawaban inverse A. Selanjutnya ada persamaan matriks. Persamaan matriks ada dalam dua bentuk, yaitu A dikali X sama dengan B atau X dikali A sama dengan B. Nah, ini bisa diselesaikan dengan apabila persamaannya itu yaitu A dikali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Jika persamaannya X dikali A sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Berikutnya kita akan mengerjakan soal persamaan matriks. Di soal ini diketahui bahwa matriks A sama dengan 3, min 2, 2, min 1, dan matriks B sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Jika A kali X sama dengan B, maka X sama dengan, kita ketahui bahwa dari persamaan matriks ada rumus bahwa A X dikali B sama saja dengan X dikali X sama dengan A inverse dikali B. Maka kita akan mencoba mencari A inverse dulu. A inverse yaitu 1 per determinan A in A dikali adjoint A, yaitu di sini min 1, di sini 3, di sini 2, dan di sini min 2. Berarti ini min 3, min 2 kali 2 yaitu min 4. Berarti di sini sama dengan min 3 tambah 4, yaitu 1. Berarti ini sama saja dengan min 1, 2, min 2, 3. Berikutnya kita akan mencari X-nya, yaitu A inverse dikali B. A inverse sama dengan min 1, 2, min 2, 3. Dan B sama dengan 2, 3, 4, 5. Berarti di sini min 1 kali 2 tambah 2 kali 4. Di sini min 1 kali 3 tambah 2 kali 5. Dan di sini min 2 kali 2 tambah 3 kali 4. Dan di sini min 2 kali 3 tambah 3 kali 5. Di sini min 4 tambah 12, dan di sini min 6 tambah 15. A inverse sendiri dapat kita cari Berarti sama dengan 6, rumus ini 1 7, ini 8, per ini determinan 9. A dikali dengan adjoint A. Berarti X adalah 6, 7, 8, 9. Jadi sekarang saya akan membahas sifat-sifat inverse matrix. Yang pertama ada matriks A kali inverse matriks A sama dengan inverse matriks A kali A sama dengan matriks identitas. Yang kedua, inverse dari inverse matriks A adalah matriks A. Yang ketiga, inverse matriks AB sama dengan inverse matriks B kali inverse matriks A. Yang keempat, determinan inverse matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A. Jadi berikutnya kita akan mengerjakan soal-soal sifat inverse matrix. Di soal ini diketahui bahwa A sama dengan 1, 2, 1, 3, dan B sama dengan 3, 2, 4, 1. Kita disuruh tentukan 4 soal ini. Kita akan mulai dari A dulu. Kita ketahui bahwa dari sifat-sifat inverse matrix, A dikali A inverse sama saja dengan A inverse dikali A, sama saja dengan matriks identitas. Karena ini A berordo 2 kali 2, maka ini adalah matriks identitas 2 kali 2.
yaitu 1001. Pertama-tama kita akan mencoba mencari A inverse dulu. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin. Adjoin diagonal utama ditukar tempat dan diagonal samping dikali min. Jadi ini min 2, ini min 1. Jadi ini sama saja dengan 1 kali 3 min 1 kali 2, yaitu 3 min 2, yaitu 1. Ini dikali 3 min 2 min 1 dan 1. Ini sama dengan 3 min 2 min 1, 1. Berikutnya kita akan coba A dikali A inverse. A sama dengan 1, 2, 1, 3. Dan A inverse sama dengan 3 min 2 min 1, 1. Jadi ini sama saja dengan 1, ini 0, ini 0, dan di sini 1. Jadi sudah dibuktikan bahwa A dikali A inverse sama dengan matriks identitas. Maka kita akan melanjutkan untuk membuktikan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas juga. Jadi A inverse dikali A. Berarti ini adalah 1, ini adalah 0, ini 0, dan ini 1. Berarti terbukti ya bahwa A dikali A inverse sama saja dengan A inverse dikali A, dan sama saja dengan matriks identitas yang di sini tuh berurut 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Ini juga berlaku sama jika soalnya ditanyakan B dikali B inverse. Berikutnya kita akan mengerjakan soal B. Berdasarkan sifat inverse matriks, A inverse diinverskan lagi sama saja dengan A. Mari kita buktikan. Pertama kita akan inverse A dulu. Maka kita akan inverskan A inverse lagi. Berarti di sini 1 per determinan 3 min 2 min 1, 1. Dan dikali adjoin. Diagonal utama dibalik, diagonal samping dikali min. Sorry, ini jadinya 1, ini jadi 3. Berarti ini sama saja dengan 3. 3 dikali 1, 3. Min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Kalau berdasarkan sifat-sifat inverse matriks, maka diketahui bahwa B inverse dikali A inverse sama saja dengan A dikali B diinverskan. Mari kita coba satu-satu. Kita akan coba mencari B inverse. B inverse adalah 1 per determinan B dikali adjoin. Ini 1, ini 3, ini min 2, ini min 4. Ini jadinya 3 dikali 1 sama dengan 3, min 4 kali 2, yaitu 8. Di sini 3 min 8 sama saja dengan min 5. Dan kita tinggal kali masuk. Ini min 1 per 5, ini 2 per 5, ini 4 per 5, dan ini min 3 per 5. Kita udah ketahui B inverse, maka kita akan coba kalikan B inverse dengan A inverse. Min 3 per 5, min 2 per 5 sama dengan min 5 per 5, jadi min 1. Di sini 2 per 5 tambah 2 per 5 sama dengan 4 per 5. Di sini sama dengan 15 per 5, yaitu 3. Dan di sini sama dengan min 11 per 5. Selanjutnya kita akan mencari A dikali B. Baru diinverskan lagi. Berarti ini 1, 2, 1, 3 dikali 3, 4, 2, 1. Ini sama dengan 1 kali 3 tambah 2 kali 4. Di sini 1 kali 2 tambah 2 kali 1. Di sini 1 kali 3 tambah 3 kali 4. Dan di sini 1 kali 2 tambah 3 kali 1. Ini sama dengan 3 tambah 8. Di sini 2 tambah 2. Di sini 3 tambah 12. Dan di sini 2 tambah 3. Maka ini sama saja dengan 11, 4, 15, 5. Berikutnya kita akan coba inverskan A dikali B. Maka ini sama dengan 1 per determinan 11, 4, 15, 5 dikali adjoin. Di sini 5, di sini 11, di sini 4, min 4, di sini min 15. Berarti ini sama dengan 1 per 55 min 15 kali 4, yaitu 60. Dikali 5, min 4, min 15,
Jadi di sini sama dengan min 5. Kan tinggal dikali masuk. Min 1 per 5 kali 5 sama dengan min 1. Min 1 per 5 kali min 4 sama dengan 5 per 4 kali 4 per 5. Min 1 per 5 kali min 15 sama dengan 3. Dan min 1 per 5 dikali 11 sama dengan min 11 per 5. Jadi jawabannya sama. Di sini min 1 4 per 5 3 min 11 per 5. Dan di sini min 1 4 per 5 3 min 11 per 5. Berarti terbukti bahwa B di inverse kali A inverse sama saja dengan A dikali B dulu baru diinverskan. Berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal D, yaitu determinan B inverse. Berdasarkan sifat rumus, determinan B inverse sama saja dengan 1 per determinan B. Mari kita buktikan. Kita akan coba B diinverskan dulu. Berarti ini udah ada B inverse, maka kita akan mencari determinan B inverse. Berarti determinan B inverse sama saja dengan min 1 per 5 dikali min 3 per 5 di minus 2 per 5 dikali 4 per 5. Di sini sama saja dengan 3 per 25 min 8 per 5. Sama dengan min 8 per 25 sama saja dengan min 5 per 25. Dibagi 5 masing-masing jadinya min 1 per 5. Kedua, kita akan coba menggunakan 1 per determinan B. Pertama kita akan cari determinan B-nya dulu. Berarti determinan B 3 dikali 1 minus 2 dikali 4. Jadinya 3 min 8 sama dengan min 5. Jadi sama saja dengan 1 per min 5. Sama ya yang ini. Berarti kita sudah buktikan bahwa determinan B inverse sama saja dengan 1 per determinan B. Sekarang kita akan membahas sistem persamaan linear dua peubah. Sebelum mengenal matriks, kita dapat mengerjakan persamaan sistem linear menggunakan substitusi dan eliminasi. Tapi sekarang kita juga dapat menyelesaikan persamaan linear menggunakan matriks. Misal, sistem persamaan linearnya adalah A11 kali X plus A12 kali Y sama dengan B1 A21 kali X tambah A22 kali Y sama dengan B2. Sistem persamaan linear di atas bisa diubah menjadi matriks A11, A12, A21, A22 kali matriks XY sama dengan matriks B1, B2. Lalu persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan sifat A kali X sama dengan B. Maka X sama dengan A pangkat min 1 kali B. Berikutnya kita akan mengerjakan contoh soal sifat persamaan linear dua peubah. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 13 dan 7X tambah 2Y sama dengan 11. Pertama-tama kita akan mengubah dua persamaan ini menjadi bentuk matriks, yaitu dengan merubahnya menjadi 3, 5, 7, 2 dikali X, Y sama saja dengan 13, 11. Karena jika ini dikalikan, maka ini akan menjadi 3X tambah 5Y sama dengan 13 dan 7X tambah 2Y sama dengan 11. Jadi sama saja dengan persamaan linear ini. Ada dua cara yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan soal ini, tapi aku akan menjelaskan cara pertama dulu. Cara pertama kita bisa menggunakan rumus AX sama dengan B sama saja dengan X sama dengan A inverse kali B. Berarti di sini kita akan mengubah menjadi XY sama dengan 3, 5, 7, 2 di inverse dikali 13, 11. Di sini menjadi 1 per determinan 3, 5, 7, 2. Dan di sini dikalikan 2, 3, 5, 7. Dikali 13, 11. Maka di sini akan menjadi 3 dikali 2 yaitu 6 min 35 dikali 2 min 5 min 7 3.
Jadi ini persamaan yang tadi. Sekarang kita akan kalikan masuk min 1/29 ke matriks yang ini. Dikali 13, 11. Ini berarti menjadi min 2/29 dikali 13 tambah 5/29 dikali 11. Di sini 7/29 dikali 13 tambah min 3/29 dikali 11. Berarti ini sama saja dengan 55 min 26, yaitu 29/29. 91 min 33 sama dengan 58/29. Berarti ini sama saja dengan 1, ini 2. Berarti karena X, Y sama dengan 1, 2, berarti kita bisa bilang bahwa X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Aku akan mengerjakan cara kedua. Pada cara kedua ini kita akan menggunakan rumus X sama dengan determinan X per determinan. Dan Y sama dengan determinan Y per determinan. Berarti determinan di sini artinya determinan 3572. Jadi kita akan cari determinan 3572 dulu. Ini jadinya 6 min 35. 6 min 35 sama dengan min 29. Dan kita berikutnya akan mencarikan dx dan dy. Untuk mencari dx, kita perlu mengubah 13, 11 ini ke sini. Jadinya 13, 11, 5, 2. Kita akan mencari determinan 13, 5, 11, 2. 13 dikali 2 sama dengan 26 min 55. 26 min 55 sama dengan min 29. Dan berikutnya kita akan mencari dy. dy di sini kita tinggal mengubah 13, 11 ke sini, dipindahkan ke 52 sini. Jadi kita akan mencari determinan 3, 13, 7, 11. Maka ini menjadi 3 dikali 11 sama dengan 33 min 13 dikali 7, yaitu 91. 33 di minus 91 sama dengan min 58. Jadi untuk mencari X, dx-nya min 29 per d-nya min 29 sama dengan 1. Dan untuk mencari y-nya sama dengan dy-nya min 58 per min 29 sama dengan 2. Maka karena kita udah mencoba cara 2 di sini, kita ketahui bahwa x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Dan di cara ke-1 juga jawabannya sama. Kita boleh menggunakan cara pertama atau enggak cara kedua, sesuai dengan keinginannya masing-masing, yang mana yang lebih gampang.